Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar materi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ini menurut Optima tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, meliputi peningkatan GDP dan GNP dalam jangka pendek, kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, serta ditemukannya sumber daya baru, yaitu teknologi. Ada 3 komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu kenaikan output secara berkesinambungan, merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, perkembangan teknologi merupakan dasar bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru. Kemudian faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama adalah sumber daya alam. Faktor yang dapat digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Yang kedua, akumulasi modal. Menjadi hal penting dalam perekonomian atau perkembangan ekonomi karena dengan akumulasi modal sebagian produk dari berbagai industri bisa dihasilkan. Kemudian organisasi, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersikap melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitas. Kemudian kemajuan teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi mampu mempertinggi efisiensi suatu produksi, menciptakan barang modal baru, menghasilkan barang dengan mutu dan yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian pembagian kerja dan skala produksi. Pada pembagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja dapat menimbulkan peningkatan produktivitas. Kemudian faktor non-ekonomi yang pertama yaitu manusia, berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas. Kemudian lembaga dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan dapat menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Kemudian politik dan administrasi. Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh dapat membantu pertumbuhan ekonomi modern. Sedangkan stabilitas politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kemudian perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Rumusnya yaitu R sama dengan PDB-RT dikurang PDB-RT-1 dibagi PDB-RT-1 dikali 100%. R di sini adalah laju pertumbuhan ekonomi. PDB-RT yaitu pendapatan domestik bruto sedang berjalan. PDB-RT-1 yaitu pendapatan domestik bruto tahun sebelumnya. Contoh, diketahui PDB negara A pada tahun 2017 adalah 295 triliun rupiah. Sementara itu, PDB tahun 2018 adalah 310 triliun rupiah. Hitunglah pertumbuhan ekonomi negara A pada tahun 2018. Maka, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sama dengan PDB tahun 2018 sebesar 310 triliun rupiah dikurangi PDB tahun 2017 sebesar 295 triliun rupiah dibagi PDB tahun 2017 sebesar 295 triliun rupiah dikali dengan 100%.
sehingga pertumbuhan ekonomi negara A pada tahun 2018 sebesar 5,09%. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi. Aliran ekonomi klasik yang pertama menurut Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Pertumbuhan output dapat diupayakan bila ada sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang memadai. Kemudian menurut David Ricardo dan Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja dan akan terjadi penurunan upah. Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi atau kemandekan yang disebut stationary state. Kemudian aliran ekonomi klasik menurut Robert Solow. Teori ini menyatakan bahwa produksi merupakan kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Aliran ekonomi historis yang pertama menurut Carl Butcher. Pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi melalui beberapa tahap, yaitu masa rumah tangga tertutup, masa rumah tangga kota, masa rumah tangga bangsa, dan masa rumah tangga dunia. Kemudian menurut Frederick List, menekankan pada tahapan orang melakukan kegiatan ekonomi produksinya. Tahapan-tahapannya yaitu masa berburu, masa bertani, masa industri, dan perniagaan. Menurut W.W. Rostow, ini aliran ekonomi historis, pembangunan merupakan proses yang bergerak lurus, yaitu dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat maju. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow menekankan pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat transisi, masa lepas landas, masa perekonomian yang matang, dan masa konsumsi yang tinggi. Kemudian aliran ekonomi sosialis menurut Sumter, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh para pengusaha atau entrepreneurship. Peranan pengusaha sangat penting karena pengusaha pasti melakukan inovasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Aliran ekonomi pasca Keynes menurut Harrod dan Domar menyatakan bahwa investasi merupakan hal terpenting untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan daerah inilah yang menggambarkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.